Pemirsa, 9 bulan jelang pemilu 2024, 3 tokoh mengantongi dukungan partai politik dan publik sebagai bakal calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Namun dukungan untuk ketiganya masih belum stabil, alias saling salib elektabilitas. Hal yang sama juga terjadi pada bakal calon wakil presiden. Persaingan sejumlah tokoh menjadi calon wakil presiden 2024 terus berlangsung. Erick Thohir menempati posisi teratas bakal cawapres dipengaruhi kinerjanya sebagai Ketua Umum PSSI dan komitmennya memberantas korupsi. Dan berikut kita lihat survei indikator dimulai dari calon presiden. Pemirsa, kami tampilkan datanya untuk Anda. Dalam simulasi 18 nama calon presiden berdasarkan survei indikator persaingan ketat terjadi antara Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan, di mana Prabowo Subianto mengantongi dukungan 25,3%, Ganjar Pranowo 25,2%, dan Anies Baswedan di posisi ketiga 12,5%. Berikutnya yang tak kalah menarik pemirsa adalah dukungan terhadap bakal calon wakil presiden. Kami juga sudah memiliki datanya. Dukungan kepada Erick Thohir cukup kuat pemirsa, dipengaruhi oleh evaluasi kinerjanya sebagai Ketua Umum PSSI. Dan jika diurutkan berdasarkan survei Cawapres menurut isu sepak bola, Erick Thohir meraih 20,4%, kemudian Mahfud MD 16,4%, kemudian Sandiaga Salahuddin Uno 14,2%, dan Ridwan Kamil 13,6%. Nah, selain itu berdasarkan survei indikator dari 22 simulasi nama calon wakil presiden, kami memiliki datanya sebagai berikut. Yang pertama, Erick Thohir unggul dengan persentase tertinggi sebesar 15,5% dibandingkan dengan nama cawapres lainnya. Sementara Ridwan Kamil berada di bawah posisi Erick Thohir dengan persentase 15,4%. Dan selanjutnya Mahfud MD dengan sebesar 13,4%, kemudian ada Sandiaga Uno di urutan keempat dengan persentase 13,1%. Selain isu sepak bola, survei indikator juga meneliti dukungan kepada calon wakil presiden berdasarkan awareness isu korupsi BTS. Nah, pada posisi teratas Erick Thohir meraih 15,5%, kemudian ada Ridwan Kamil 15,4%, ada juga Mahfud MD 13,4%, dan Sandiaga Salahuddin Uno 13,1%. Dan pemirsa, peta sementara dukungan Capres-Cawapres menunjukkan dinamika yang cukup besar dalam 1 bulan terakhir. Untuk calon wakil presiden Erick Thohir saat ini menjadi salah satu tokoh yang paling diperhitungkan. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan peneliti utama indikator politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Mas Burhan. Sore. Oke, Mas Burhan, kita tahu hasil survei indikator ini menempatkan beberapa nama di posisi teratas, tapi juga tidak stabil. Ada salib-penyalip di sana. Nah, saya ingin bahas, kemudian apa variabel utama yang membuat elektabilitas para calon ini salib-penyalip, Mas Burhan? Ya, yang pertama adalah tingkat kedikenalan dan sekaligus kedisukaan yang berubah. Misalnya kalau kita lihat data tren tingkat kedisukaan terhadap para calon, itu ada kenaikan tingkat kedisukaan terhadap Prabowo Subianto, dan ada tren penurunan tingkat kedisukaan terhadap Ganjar maupun Anies Baswedan. Kemudian saat yang sama, approval rating Presiden Jokowi juga meningkat. Di angka kami 79,2%, beberapa lembaga menemukan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi di angka 82%. Nah, kaitannya dengan Capres adalah ketika approval rating Presiden Jokowi meningkat, itu yang diuntungkan terutama adalah Ganjar dan Prabowo Subianto. Nah, itu yang menjelaskan mengapa selisih keduanya itu sangat tipis. Karena peningkatan kepuasan terhadap kinerja Presiden itu membawa berkah buat kedua nama. Nah, ini terutama buat Prabowo, karena Prabowo belakangan begitu agresif untuk tanda kutip ya, menjual Pak Jokowi dalam brandingnya, dalam narasinya. Dan itu memberi impact kepada Prabowo Subianto ketika approval Presiden Jokowi meningkat, sebagian pendukungnya itu memilih untuk melirik Prabowo Subianto. Sebelumnya didominasi oleh
Ganjar Pranowo. Sementara Mas Anies karena posisinya dianggap sebagai Baik. capres yang berada di luar pemerintah, Baik. maka trennya justru menurun. Baik, nanti kita akan elaborasi lebih jauh, Mas Burhan. Namun sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.